Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma stajib du'ana innaka antal wahhab. Mari sama-sama kita niatkan yang pertama beriktikaf di masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Lalu yang kedua kita niatkan menuntut ilmu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Dan kita niatkan silaturahim antara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya subuh ini? Long weekend ya, Masya Allah. Jadi sebagian ada yang sedang mengambil sunnah safar, ya, mengambil sunnah safar, jadi bersafar bersama keluarga dalam rangka mungkin mengunjungi sanak saudara dan lain sebagainya. Kita masih tetap beristiqomah untuk hadir di masjid ini menuntut ilmu. Yang mungkin nanti ada rencana safar, mungkin bisa dilakukan setelah pagi ini, atau mungkin memang memutuskan untuk tidak kemana-mana, tapi ilmunya di mana-mana. Masya Allah. Barakallah. Kita akan masuk pada sifat Allah selanjutnya, yaitu sifat ilmun. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ilmun itu bagian daripada pengetahuan. Dari asal kata alima, tahu. Jadi Allah itu maha tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya. Segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Kalau kita tidak boleh tahu sesuatu yang belum terjadi. Manusia dibatasi dengan ilmu prediksi saja. Hanya dibatasi dengan apa? Prediksi. Kemungkinan benar, kemungkinan tidak. Kalau Allah, ilmunya ilmu yakin. Pasti. Gitu. Contohnya, apa itu? HPL. Ya. Hari perkiraan lahir. Baik. Buya bilangnya HPL. Ya. Misalnya tanggalannya bidan tanggal Mei 2024, tanggal 4 gitu misalnya. Tapi tanggalan ronsen enggak. 6 Mei 2024 gitu. Nah, tanggalan Allah ini yang pasti paling benar karena sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ya. Kadang-kadang yang di ronsen, yang di USG ya, yang di USG saja bisa berubah-berubah HPL-nya. Jadi kita pasti prediksi. Seperti contoh kita mau berangkat ke suatu tempat. Udah ya, besok ya jam 8 ya, kita berangkat jam 8 teh gitu. Yang terjadi bisa jam 12, Pak. Karena ibunya anak-anak datangnya lama. Iya kan? Udah belum mah? Belum. Masih sunblock dulu. Masih ini dulu, masih itu dulu. Jadi nggak berangkat gitu. Dan Allah tahu kapan waktunya berangkat. Bahkan ketika kita sudah berangkat pun, nah bisa ada sesuatu yang menghalangi kita. Sehingga kita bisa mengambil hikmah, ini cara Allah memperlambat kita. Pengetahuan dan kepandaian Allah itu sangat sempurna. Ilmu yang dimiliki Allah tidak terbatas. Dan tidak juga dibatasi, sedangkan kita terbatas kan. Ada pakar di bidang ini, tapi dia tidak pakar di bidang itu. Gitu. Contohnya ya. Contohnya.
Ada ustadz gitu misalnya. Nah, dia ya udah dikenal sebagai ustadz kan. Ya, orang banyak datang ke beliau gitu, datang nanya ini gitu. Nah, suatu ketika ustadz ini tidak mengerti tentang bagaimana mesin mobil dan lain sebagainya, makanya dia nanyanya kemana? Ke montir. Semua ada ahlinya. Montir juga gitu. Tiba-tiba lagi benerin motor, benerin saking semangatnya gitu. Azan maghrib dia masih benerin gitu. Tahu-tahu, wah berubah badannya nih, gimana? Tahu-tahu marah-marah apa tantrum gitu. Ya, ini pasti nih karena dia nggak berhenti waktu maghrib. Akhirnya yang punya bengkel bilang bawa aja ke Ustadz tuh, surupan tuh si montir. Nah, iya, datang ke Ustadz karena kita dianggap yang bisa nyembuhin orang kesurupan. Padahal belum tentu ya. Iya. Kadang-kadang jinnya juga hafal Quran. Iya, iya Pak, jinnya hafal Quran. Lebih tua lagi dari kita. Ketika ngobrol, saya usianya 2500 tahun. Kamu baru berapa tahun? Digituin kita ya. Nah Allah bisa semua. Dokter juga kayak gitu. Perkiraan-perkiraan itu semuanya yang membedakannya adalah kita dibatasi. Makanya kita tidak boleh meyakinkan. Yakin ya besok ya. Ya nggak boleh kita bilang yakin. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Surat Al-Kahfi. Kita nggak boleh. Ya insya Allah besok. Nah, kalau insya Allah besok berarti di situ ada masyiatullah. Ada apa? Ada kehendak Allah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Jadi dalam ilmu maqamat ya, ada masyiatullah, ada ma'iyatullah. Ya, kalau masyiatullah itu kehendak Allah, tapi kalau ma'iyatullah Allah membersamai kita. Makanya ada pengajian namanya ma'iyah. Pengajian biar Allah masih membersamai jamaah tersebut. Kita dibersamai Allah. Segala sesuatu, bahkan rahasia dalam hati manusia sekalipun, Allah yang tahu. Ya kan? Datang gitu ke pesantren. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu. Ini Ustaz, saya mau ngobrol. Oh iya. Berapa hutangnya? Ustaz kok bisa baca sih? Jadi udah saya tebak gitu. Wajah hutang tahu saya. Kalau sudah agak berumur, Assalamualaikum Ustaz. Ya, kenapa Mbak? Udah berapa tahun ini? Usianya udah berapa? Malu Ustaz ikut usia. Udah sekian, nggak apa-apa. Masih maghrib ya. Jadi ada wajah-wajah. Itu bukan karena kita ilmu, enggak. Karena keseringan aja. Keseringan banyak orang. Sama dokter kan. Ada dokter pedagogis gigi anak. Setiap hari bertemu dengan gigi anak sebanyak 40 apa namanya mulut, dan dia sudah praktek 15 tahun. Kebayang kan dia hafal kan? Jadi ceramahnya itu aja. Ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini. Jadi apa yang dia omongin kemarin sama yang dia omongin sekarang sama. Hanya pasiennya saja yang menjadi ilmu baru. Penyakit gula juga sedemikian rupa dan lain sebagainya. Itu karena pengalaman. Makanya disebut ada namanya fakar, kefakaran. Ada yang fakar. Nah, sifat Allah juga tertulis itu dalam Al-Qur'an surat Qaf.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami ciptakan manusia dan kami lebih mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Itulah kenapa kemudian Allah itu sangat cinta kepada kita dan menginginkan kita ini berbuat baik. Dan Allah melindungi kita. Makanya ada kitab At-Targhib wa Tarhib. Di pembukaannya sudah dijelaskan bahwa niat baik langsung dicatat 1 pahala. Niat buruk nggak dicatat 1 dosa. 1 dosa pun nggak dicatat niat buruk. Jadi kalau dalam hati kita cuma bilang awas ya nanti ya, itu nggak akan dicatat, Pak. Nah daripada awas ya nanti, mending insya Allah ini akan jadi kebaikan buat kita. Malah dicatat. Niat baik langsung dicatat menjadi pahala. Niat buruk tidak akan dicatat sampai keburukan itu terjadi. Berarti motivasinya adalah kita harus berniat baik terus. Berniat berbuat baik terus. Kenapa? Karena Allah Maha tahu isi hati kita. Keadaan yang sesungguhnya, keadaan yang sedang kita alami, Allah Maha tahu. Dan reaksi terhadap keadaan itu menunjukkan kedewasaan kita dalam berislam. Bukan hanya kedewasaan dalam berpikir, tapi kedewasaan dalam berislam. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana ftah, Allahumma ftah lana hikmataka, wansur alaina min khazaini rahmatika. Kita minta dibukakan hikmah. Hikmah itu tidak terjadi sebelum, pasti sesudah. Hikmah itu pasti terjadi sesudah. Hikmahnya kita banyak kebutuhan, hikmahnya kita banyak masalah, hikmahnya kita banyak hajat. Itu salah satunya adalah agar kita datang ke Allah. Allah senang tuh ketika kita berdoa, ya alimu ma fis sudur. Wahai Engkau yang Maha mengetahui apa yang di hati kita. Minta sama Allah apa yang di hati kita. Karena Allah Maha tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu saking dekatnya Allah. Sebagaimana syaitan diberi kesempatan untuk mengganggu kita, Allah pun juga hadir untuk membentengi kita. Makanya amal soleh daripada agar Allah itu dekat dengan urat nadi kita, ya. Maka yang harus kita kasih apa? Nutrisi badan kita, nutrisi urat kita, nutrisi darah kita, nutrisi nadi kita. Nah, nutrisinya makanan halal. Nutrisi zohirnya, nutrisi syariatnya, makanan halal. Iya, Pak. Nutrisi hikmahnya, zikir, baca Quran. Sekarang kita mau merasionalisasikan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh. Bagaimana merasionalisasikan? Penyembuh itu berarti sakit. Sakit itu 2, jasmani dan rohani. Rohani udah jelas nih. Tidak tenang baca Al-Qur'an.
galau baca Al-Quran, nggak move on baca Al-Quran, insecure baca Al-Quran. Ini kosakata Gen Z ini membingungkan, Pak. Move on, insecure. Zaman kita kan pusing, bingung, itu zaman kita ya. Ini sekarang kan gitu. Apalagi itu? Aneh-aneh aja tuh ya. Saya dipaksa untuk paham tentang kosakata mereka. Tapi bagaimana ketika syariat sakit itu? Apalagi kalau disebutkan di dalam Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Begitu masuk ke hadis beda lagi. Diriwayatkan Imam Tabrani, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Nggak masuk di akal. It's not make sense. Bagaimana itu? Coba. Ya, ini yang ngerti adalah dokter penyakit dalam, mungkin kalau ada yang paham. Kalau saya salah ya. Jadi ada satu perasaan yang ada di dalam hati ya. Itu perpaduan antara ilmu psikologi dengan kedokteran penyakit dalam. Nah, penyakit itu tekanan virusnya akan berkurang ketika hati itu tidak tegak, tapi tenang. Nah, biasanya orang sakit jadi tegak. Tegak orang sakit nggak tegang. Akhirnya dia mendapatkan pengertian, kemudian dia bersedekah. Sedekah itu membuat hatinya plong. Begitu hatinya sudah agak tenang, jarak sejam, 2 jam, 3 jam, baru ke lab. Itu hasilnya beda. Kalau udah ke lab hasilnya masih sama, berarti sedekahnya 2.000 itu. Ya. Bahkan nanti dokternya, kok masih sama? Sedekahnya berapa? 2.000, Pak. Tapi tunggu. Setengah jam lagi, saya cek lagi. Begitu setengah jam berubah nih. $2.000. Ya, itu pasti jamaah Masjid Al-Hidayah itu sedekahnya segitu. Iya nggak? Gitu. Udah nggak main ringgit ya, apalagi real ya, mainnya dolar. Gitu. Di situ kan, nah Allah Maha tahu. Pengetahuan kita itu dibatasi dengan hal-hal yang kadang membuat kita tidak mungkin. Iya nggak? Contoh lagi hadis. Karena suka ada yang bertanya. Ustadz bagaimana caranya? Kan gitu, suka nanyanya cara. Padahal begitu cara kita kasih tahu caranya. Curhat sejam. Kadang-kadang solusinya bukan dikasih, Bu. Iya nggak? Solusinya didengerin. Bener nggak? Iya. Gitu. Cuman saya kadang kalau dengerin sambil ngapain. Tapi kita denger gitu. Nanti udah plong ya. Cerita baru saya bilang, kok bisa ceritanya ke saya? Pernah nggak ceritanya ke Allah nih, sepertiga malam? Ngomong sendiri sama Allah. Sama aja. Beliau Allah itu Tuhan, bukan tembok. Kalau tembok boleh lah kita dianggap nge-lag gitu. Ini udah bahasa ini lagi. Boleh lah kalau ngomong sendiri itu kita dianggap nge-lag gitu. Ya kan? Tapi kita kan ngomongnya sama Allah yang menciptakan kita. Iya, Robiah Adawiyah itu kadang dia berzikir, kadang dia bicara. Ada di kitabnya, karangan-karangan dia. Kadang dia berzikir, kadang dia seperti berbicara. Yang bersaksi adalah suaminya. Ini kisah
sufi, robiah, adawiyah yang memiliki suami. Kan dua, yang satu yang tidak ada, yang belum menikah. Yang satu yang punya suami. Dia bicara. Maka dia mengatakan, dan beginilah caraku berihsan kepada Allah. Dan benar kan Allah menyuruh kita dalam rukun ihsan. Rukun ihsan apa? Anta budallah ka'annaka tahu, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Ibadah itu doa. Doalah kamu kepada Allah seakan-akan melihatnya. Lah berdoa kan bisa sambil ngomong. Emang arti doa dalam bahasa Arab itu apa? Kan dia kayak ngomong kan, cuma pakai bahasa Arab. Tapi giliran ada cerita yang bukan ada inti doa, terus kita cerita saja ngomong bahasa Arab. Ya, misalnya ada syekh di sini, dia ngomong pakai bahasa Arab. Teman-teman bingung, amin, amin. Enggak, itu pembukaan. Itu mukadimah, jangan main amin-amin aja. Ya, nah itu. Disinilah kemudian Allah meletakkan ilmu itu penting. Makanya kan, wujud Allah adalah sebuah teori yang tidak boleh diperdebatkan asal-usul sebelumnya. Karena sudah ada, jadi tidak boleh sebelum Allah haram hukumnya. Maka kalimatnya adalah wujud Allah. Allah ada, lalu kemudian Allah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua baru Allah menciptakan qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Alatnya dulu kolam. Nah, kolamnya Allah bukan kolam seperti kita. Dari kolamnya Allah itu kemudian Allah menulis langit, bumi, kawakib, buruj, semuanya, bintang, nujum, dan lain sebagainya ditulis sama Allah dan terjadi semua. Dari situlah kemudian ilmu. Ilmunya Allah sangat luas. Ilmu kita terbatas. Ya. Makanya pepatah Arab itu, ya, yang paling bisa ditaati itu dua, yaitu apa? Yang pertama mu'allim, yang kedua taubib. Pepatah Arab mengatakan yang paling bisa ditaati itu pertama mu'allim, yang kedua taubib. Ya. Iya, taubib itu dokter, tabib ya. Iya Pak. Udah sedemikian rupa kita mengatur jadwal, nggak sengaja kita periksa tensi, lalu dokter bilang, Pak Ustadz istirahat dulu ya seminggu, selesai. Geser-geser jadwal gitu. Sepintar apapun orang misalnya dalam disiplin ilmu matematika ke apa, begitu dia udah nggak ketemu nih apa gitu dalam sebuah masalahnya, dia akan ke masjid. Di masjid nanya tuh ustadz yang ada di situ, Ustadz saya mau nanya gini. Oh iya. Kadang-kadang ustadznya cuma nyimpulin begini aja Pak. Oh gitu ya. Saya muter-muter itu Pak, nyari rumusnya nggak ketemu, buka buku, perpus terus, ketemunya Ustaz. Kadang-kadang selesainya begitu. Makanya dalam bahasa Arab disebutkan innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansuhani idza huma lam yuqra. Untuk mendapatkan nasihatnya dokter dan nasihatnya guru, kita harus ikra. Presiden, menteri, kalau udah dokter yang bilang, Pak, ini gulanya udah 600 ya. Jadi berhenti dulu. Wah ini gulanya udah 350, berhenti dulu. Wah Pak ini kolesterolnya ini nggak bisa. Harus hati-hati.
Jadi saya harus konsumsi apa dong? Nah, ya selain obat ini coba minum jahe, serai, ya, sama apa, kunyit. Tiap subuh ya Pak, tiap subuh. Ya sekupu-kupu gitu. Ya siram pakai air, gitu. Disaring terus diminum pakai madu. Gitu. Setiap hari Pak, insya Allah. Bapak kemana aja, seger. Wah. Ya kalau gitu semua staf-staf juga harus seperti itu. Ya, semua pas pampres semua harus minum seperti itu. Wow. Sekarang kebiasaan pas pampres minum-minum gitu sekarang. Ya. Nah, sifat ilmu berarti Allah mengetahui segala hal yang tidak ada. Kita kan terbatas kan. Apa yang terjadi dulu kan kita nggak tahu kalau nggak belajar dari sejarah. Nah, teknologi memudahkan kita untuk mengetahui apa yang terjadi dahulu. Karena Google ini sudah merangkap semua gitu. Ya. Ini yang terbaru membuat geger Eropa apa? Apa yang terbaru? Yang bikin geger Eropa? Ketika AI ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Maka AI menjawab, bukan. Karena dia memang dibiarkan berkembang. Nah, akhirnya dia membaca semua manuskrip yang pernah ada, yang pernah tersave. Iya kan? Itu teknologi. Kita jadi tahu sekarang. Dan gara-gara itu, lihat, orang-orang Eropa itu hidupnya sudah terstruktur, tertib, rapi. Maka ketemu teknologi mereka nggak bingung, nggak baper, nggak norak. Nah itu. Kita ini kan agak norak gitu kok. Iya kan? Mereka tahu kapan kegunaannya, untuk apa, itu tahu. Mengerti gitu. Akhirnya ketika tahu tentang teori AI ini dan diinformasikan seperti itu, jalan pikirannya sudah terstruktur rapi, ya mereka berbondong-bondong convert to Islam. Coba. Ini kan sebuah ironi kan. Vatikan itu sekarang sudah 15% Muslim, Pak. Iya, Pak, data terbaru. Tidak ada sebulan yang sudah 15% negeri Vatikan yang dulu nggak ada orang Muslim di situ. Kita sekarang Pak di beberapa flat di sekitar Vatikan itu udah ada Pak yang ada kiblat. Kalau mau inspeksi flat mereka udah pada punya sajadah. Dan most of them, dan sebagian besar dari mereka itu ada yang mantan biarawati, mantan ini dan lain sebagainya. Artinya keilmuan mereka itu sudah bagus. Hanya soal tentang tauhid saja yang belum lalu diluruskan. Cara Allah itu seperti itu. Nah kita yang di sini jangan sampai kemudian tidak kuat. Jangan sampai kemudian tidak kuat. Malah kebalikannya. Ya. Ada forum, bisa nanya pada paus, malah cium tangan. Padahal pakai kerudung. Aduh, mama saya. Kan susah kita kalau kayak gitu kelihatannya ya. Iya nggak? Susah nggak kalau kayak gitu? Iya, di sana mereka lagi pelan-pelan mau keluar gitu. Kita di sini malah masuk dengan terang-terangan. Kacau ini. Nah, ilmu yang dimiliki Allah tidak terbatas, tidak juga dibatasi. Jadi yakin saja. Saya punya teman Pak di Jogja. Dia sampai sekarang itu punya mesin waktu mundur. Waktu mundur apa? Pertama Muharram 2027 sama Ramadan 2027. Dia punya waktu mundur. Karena dia percaya Syekh Muhammad Yasin berkata Palestina akan merdeka 2027. Dia langsung sejak 5 tahun yang lalu dia punya mesin waktu itu. Counting down.
Udah mundur tuh waktu dia. Jadi dia udah bisa bilang gitu. Ya, 900 inilah hari lagi Palestina merdeka, ini lagi terus saja gitu. Coba tuh afirmasinya sampai seperti itu. Dan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Tahun depan kita nggak tahu kan. Yang lain dunia lagi sibuk pikirkan Palestina, pikirkannya apa? Pupuk apa? Susu ikan. Iya dong. Dunia tuh udah mikir yang lain, Pak. Kenapa? Karena negara mereka sudah tertib, sudah rapi, gitu. Sehingga mereka mengikuti perkembangan dunia. Kita nggak selesai dengan Indonesia. Ya, pilkada lah dan lain sebagainya. Iya. Nggak usah takut, Pak. Kalau dari ilmu ini, Allah sudah tahu siapa nanti yang jadi Gubernur Banten tuh sudah tahu. Kita kan di Banten ya. Jadi nggak usah bingung. Imam Bukhari sampai berpendapat tentang sifat ilmu bagi Allah dalam kitabnya Sahih Bukhari disebutkan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Yang artinya adalah Allah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan kepada siapapun tentang perkara yang gaib itu. Makanya ilmu ini ya. Ilmu ini sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Makanya Abu Nawas dan para pensyair-pensyair itu dalam mematahkan teori para peramal itu cuma satu apa? Kadzdzabal munajjimuna walau shadaqu. Para peramal itu tetap berdusta walaupun kadang-kadang benar. Kita ini padahal cara melihatnya terhadap keburukan itu. Satu keburukan digeneralisir terhadap satu kepintaran. Ada peramal, sosok peramal A, dia bilang A, B, C, D, E, F, G, H. Yang Allah kasih sedikit itu atas izin Allah kita harus mengatakannya paling cuma satu. Yang lainnya kan nggak terjadi. Kenapa yang kita hukumi jadi satu? Oh berarti dia ramalannya benar. Lah yang 9-nya nggak ada yang benar tuh. Sedangkan kalau dibandingkan dengan hadis prediksi Rasulullah SAW nggak ada satupun yang salah. Udah. Tapi kita malah melihat infotainment ramalan si fulan tentang ini, ramalan si ini tentang ini, tentang ini, tentang itu. Malah kita percaya itu. Padahal selebihnya dia nggak ada yang benar. Maka tidak boleh. Perkara yang akan datang itu hanya Allah. Tadi saya bacakan di akhir surat Luqman. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Dan kita tidak akan tahu besok mau ngapain itu kita tidak ada yang tahu. Bahwa kemudian kalau kita melaksanakan sebuah rencana, kalau itu kebaikan dan diridhoi Allah, itu karena kehendak Allah, tapi bukan karena rencana kita. Dan Allah terlalu sering menghalangi rencana buruk kita. Tapi kita tidak menyadari. Iya, Allah lebih sering menghalangi rencana buruk kita saking sayangnya Allah. Iya. Tapi rencana baik kita Allah tidak menghalangi, hanya mengundur kadang-kadang. Yang dibutuhkan oleh kita adalah kesabaran dan kekuatan ketika rencana itu benar-benar terjadi. Iya. Iya. Ya itu Pak, karena sifat manusia itu ada kibernya, ada sombongnya, ada kibernya. Jadi kalau semua yang kita rencanakan itu terjadi, itu bisa menjadi klaim pada diri sendiri. Dan itu Quran yang bilang kan,
Ketika dia ada masalah datang ke Allah, tapi ketika dia sudah mendapatkan nikmat, dia menyatakan utituhu ala ilmin. Itu adalah hasil perbuatanku. Enggak boleh. Makanya diundur nih sama Allah, diundur. Oh ternyata harus mundur besok, oh ternyata harus ini besok, dan sebagainya. Oleh sebab itu disebutkan para ulama, sebagaimana Syekh Abdul Wahab, dia menyatakan tidak boleh kalau kita meyakini seseorang mengetahui perkara gaib, berarti keimanan kita batal. Ini Syekh Abdul Wahab nih ya, imamnya para Wahabi. Kemudian Imam Bukhari membawakan surat Luqman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah mengetahui tentang hari kiamat. Yang dikasih ke kita itu kan hanya tanda-tandanya, alamatus sa'ah. Tapi mata sa'ah enggak ada. Di satu sisi meyakini sampai Umar bin Khattab saja itu ketika zaman kenabian saja dia pernah dalam satu keyakinan, besok kiamat nih. Itu Umar bin Khattab. Padahal dia yang apa? Yang membersamai Rasul. Ketika Rasul sudah bersabda suatu saat akan ada kaum yang mencintaiku, berarti kan zamannya bakalan beratus-tahun ya. Tapi Umar bin Khattab bisa merasakan itu. Ya, jarak yang panjang itu. Makanya kemudian yang sampai kepada kita itu hanya alamatus sa'ah, tanda-tandanya saja. Itu. Selalu saya sampaikan berulang-ulang. Sebelum turunnya Nabi Muhammad SAW, sebelum lahirnya beliau Nabi Muhammad SAW, saat itu Jazirah Arab, artinya Syam dan lain sebagainya, Jazirah Arab sampai ke Afrika dan lain sebagainya, bahkan di belahan beberapa dunia, semuanya sedang sibuk. Tidak ada diskusi yang lebih menarik kecuali membahas siapa Nabi akhir zaman yang akan turun. Itu aja. Di seluruh dunia saat ini. Makanya dikaji, di kajian-kajian Taurat, di kajian zaman, ya. Turunnya Imam Mahdi, bikin spanduk situ. Turunnya Imam Mahdi, menjelang dia rame, Pak. Pasti. Karena emang lagi rame gitu. Ya itu nanti akan terbukti 100-200 tahun kapan emang akan turun gitu. Sebagaimana juga kita membahas tentang Dajjal dan lain sebagainya. Itu pembahasan-pembahasan itu menunjukkan bahwa kita dekat. Padahal saat itu, saat ketika Al-Quran diturunkan, ya, surat Al-Qamar, ya, ayat pertama surat Al-Qamar malah memberitahukan tentang dekatnya, semakin dekatnya hari kiamat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sesungguhnya hari kiamat semakin dekat, tanda-tandanya adalah bulannya sudah dibelah. Itu tanda-tanda wan syaqqal qamar. Sebagai mukjizat. Jadi tandanya akhir zaman itu ya kehadirannya Nabi. Hadirnya Nabi itu tanda akhir zaman. Udah itu seperti itu saja. Nah selebihnya kita jangan terlalu mendekat, jangan terlalu mengapa. Kembali ke sini. Hanya Allah yang tahu. Sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran, anzalahu bi ilmihi. Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. Makanya membahas Al-Quran itu enggak habis-habis. Semua disiplin ilmu ada di satu kitab ini, Pak. Coba kebayang nggak? Ya, dahsyat ya. Kebayang, Pak. Allah punya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi yang segini aja. Ini semua disiplin ilmu ada di sini. Matematika kah? Fisika kah? Kimia kah? Astrologi, sejarah, peradaban, sosial, itu karton.
Iya, ini mihrab-mihrab di Maroko nih. Ini sebenarnya mihrab-mihrab yang dipakai sholatnya kaum sufi ini. Iya benar. Iya, ini mihrabnya kaum sufi. Apa coba? Satu titik. Nah, kalau udah level mursyid, dibalik Pak. Nah, titiknya di bawah, mendekati tempat sujud. Kita masih masih bukan mursyid ya. Kalau dalam thariqat ya level mursyid di bawah, buka gitu. Itu ngelihat saja kalau nggak biasa pusing langsung, muter-muter kan. Tapi kaum sufi bisa. Nanti jalan-jalan ke Maroko ya, insya Allah. Saya juga belum ke sana Pak. Saya nonton TV, lihat masjid sufinya Maroko, Turki kayak begini. Bukan berarti udah ke sana ya. Kayak ngomong nanti kita ke Maroko yang ngajak gitu. Enggak, saya belum ke sana. Ya. Tapi kan sekarang teknologi memudahkan kita untuk melihat. Coba. Siapa coba yang dalam waktu dekat mau umroh? Siapa yang dalam waktu dekat mau umroh? Nah, kalau mau umroh itu nanti pas sa'i ya. Ketika mau sampai Marwah itu kan ada apa? Oh, kamera besar tuh kan di Marwah tuh kan. Besar sekali kamera itu, terpancar langsung ke seluruh parabola yang kita lihat. Dan itu jaraknya 2 menit dengan paling tidak 1 menit sampai 2 menit dari penerima. Iya. Jadi kalau kita lagi gini-gini yang di rumah boleh lihat. Itu lebih real daripada ganggu pakai video call. Video call gitu. Saking ya orang Indonesia itu lugu-lugu ya. Mungkin karena nggak tahu bahasa Arab gitu. Ada mutawif yang iseng yang kemarin viral itu ya, lagi tawaf tuh ya. Allahumma zawijna arba'atan arba'atan. Jadi ngikut-ngikut aja ya Allah nikahkan aku 4 istri. Coba itu yang bapak-bapak, ini kan istrinya juga nggak paham gitu. Amin juga ya, amin. Itu rame itu. Wah ini mutawifnya ini curang. Biasanya kan orang udah saking khusyuknya itu dituntut baca apa aja mau kan? Coba tuh bahaya tuh. Bahayanya mursyid itu. Zawisna. Kan Zawisna itu kan nikahkan aku. Di putaran Ka'bah lah itu kalau mustajab repot tuh. Iya enggak? Apanya itu? Lagi rame itu viral ya. Mutawif mendoakan jamaah nikah 4 gitu kita ketemu tuh Instagramnya. Iya. Nah ini pentingnya ilmu, kalau kita tidak tahu ilmu begitu ya. Bagaimana disebutkan man arafa lughata qaumin salima min adab au salima min mukti. Barang siapa yang tahu tentang bahasa suatu kaum, insya Allah dia akan selamat daripada kekerasan mereka. Yang lain tentang Allah itu maha mengetahui, disebutkan dalam surat Fatir, wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi. Coba. Apa namanya? Kedokteran kandungan ya kan? Spesialis kandungan. Kan kalau kita perhatikan ya, kalau orang beragama walaupun dia tidak taat, baik itu Muslim ataupun Nasrani, dan dia dokter, tidak ada yang berani menyatakan tentang ini pasti benar enggak. 6 bulan USG laki-laki pun dokter-dokter Nasrani juga nggak berani menyatakan. Ya gimana ketentuan Tuhan aja begitu coba. Berarti kan sebenarnya manusia itu sadar kan, ketika masuk ke dalam dirinya itu dia semakin mendekat kepada Tuhan. Pasti semakin mendekat kepada Tuhan.
Ya. Jadi saya hari apa tuh? Jumat yang lalu ya, rapat, marah-marah saya Pak. Dia namanya punya bawahannya, boleh kan marah. Terus keluar itu A sampai Z, A plus, B plus, semua keluar. Hukum-hukum konsonan apa keluar. Ya daripada yang keluar ragunan kan nanti hukum konsonan, ya kan. Akar-akar apa keluar gitu. Sabtunya saya ngaji Pak. Ngaji bukan sebagai penceramah. Ngaji aja di masjid gitu. Ya Allah, itu ustadznya nyampein tentang fadilah jangan marah. Udah diem aja saya Pak. Udah nunduk aja gitu. Dan saya tahu beliau, yang murid saya di bawah 5 tahun. Tapi itu cara Allah. Coba. Gitu. Sampai ke masjid kita masih nyambut beliau dengan gimana? Dianya duduk apa semua terus dia nyampein materi. Lah materinya baru kemarin kita marah. Itu diam aja lah. Coba Pak, cara Allah mengingatkan kita. Ya, karena tidak bisa mungkin mungkin waktu itu ya bawahan saya kaprodi atau siapa wakil saya terus mungkin ngebatin ya Allah kita dimarahin ya Allah jangan sampai marah terus gimana kayak ini beliau nggak marah lagi ya terus ada yang nyampe itu doanya kan ibaratnya kan lagi dalam keadaan tegang gitu kan doa malah terkabul kan besok langsung dikabul sama Allah. Sabtu, Minggu, Senin saya masuk lagi mereka tertib, sayanya yang minta maaf. Maaf ya kemarin saya agak emosi dan lain sebagainya. Gitu. Harus cepat ya, harus cepat reda. Gitu. Kalau nggak reda repot tuh. Nahan marah 10 tahun, jadi oposisi. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi. Dalam arti Allah mengetahui kapan akan lahir, detiknya dan lain sebagainya gitu. Ya saya menceritakan yang paling mudah adalah anak saya lah yang kemarin lahir di bulan Ramadan itu. Yang ketiga. Satu Bu ya, istri saya. Mau nanya nggak jadi, udah keduluan. Karena pasti kemarin saya udah dengar istri berapa gitu. Ya. Kan prediksinya kan 14 April. Sedangkan 10 April kemarin kan lebaran ya. Bidan udah bilang, udah Pak, lahiran di sini aja di Pamulang. Oh iya, saya mencoba menuruti apa kata ahli gitu kan. Lalu saya tanya lah di komplek, ini kalau lebaran di sini gimana? Oh Pak Ustadz, lebaran hari pertama rame, hari kedua sepi. Sepinya itu bukan sepi lagi, yang di dalam rumah diangkut sama anak-anaknya. Ya karena emang sekitar saya banyak pensiunan. Jadi hari pertama didatangi anak-anaknya, gitu diboyong sama anak-anaknya. Wah, repot ini kita lahiran sepi di sini. Ya udahlah, Bismillah. Kita doa dulu, kasih nutrisi dulu, lalu beranikan ngomong sama bidan. Bidan boleh nggak saya pulang kampung? Kapan rencana? Ya 2 hari lagi. Terus dihitung, wah masih agak lama. Tapi saya minta tolong jangan puasa ya. Nah, ya sudah jangan puasa. Caranya gimana? Berangkatnya malam. Habis buka, ya kan? Berangkat habis buka, berangkat. Jadi karena jalannya santai ya dari Jakarta sampai Solo sahur. Nah Solo Gresik cuma 4 jam lewat tol kan lewat belakang tuh lebih cepat tuh Bojonegoro 4 sampai 5 jam. Akhirnya dia nggak puasa. Jadi ketika sampai di rumah nggak terlalu capek. Sampai di rumah besoknya baru ke bidan, lalu disuruh ke puskesmas. Pulang dari puskesmas siang,
Nah, besoknya itu puasa lagi, karena pas harinya dia sampai nggak puasa, besoknya puasa lagi, terus ke puskesmas, periksa semua, AB apa semua. Karena kita BPJS semua, lalu kemudian boleh dapat rekomendasi ke vaskes di sana. Nah, siang pulang, sore itu jam setengah 5 ya, bleeding, ada darah gitu. Ya Allah, kalau di Gresik kan setengah 6 udah azan. Ya Allah, tinggal sejam lagi, kata istri saya. Nah, kan aku udah bilang, kamu gak usah puasa 2 hari. Dia tetap, aku mau puasa besoknya. Kan bab lain, itu babnya kan mesti taat sama suami, gitu kan. Tapi saya hal itu nggak ini, kan. Santai aja gitu. Dan ternyata terbukti kan, dibatalin sama Allah. Tapi setelah itu baru habis Isya tarawih kita ke bidan, ya udah. Bidannya itu Pak, ini rumah bapak mertua, bidannya rumahnya Pak Tisna. Ini cuma jalan kaki. Gitu. Udah. Jam 1 ke sana lagi, jam 10 ke sana, jam 1 ke sana udah kebukaan 2. Itu tanggal 24 Ramadan. Lebih cepat jadi, maju apa namanya? Kalau 14 April ke 4 April maju 10 hari. Udah. Gua prosesnya itu ya di waktu tahajud itu antara jam 3 sampai jam 4. Wah, itu udah sakitannya itu walaupun anak ketiga. Nah, bedanya di sana saya udah nggak bisa ngikutin tuh. Kalau yang kedua saya bisa dampingi, yang ini mungkin terlalu profesional ya. Tua usia bidannya. Jadi saya di luar saja sama 2 anak saya. Udah selesai subuhan saya pulang, masih belum juga. Masih sempat dengerin ceramah kultum gitu. Kan masjid dari sana-sana, kalau di daerah sana kan banyak ya, kedengaran kultum sana kedengaran. Karena toanya sama semua mereknya, jadi kita pusing dengernya. Begitu sana, oh sana yang NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, itu yang masjid NU. Yang di sini jazakumullah gini. Udah mau selesai itu kultum tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Mau saya kasih nama Muhammad Kultum gimana? Bingung tuh saya kasih nama itu. Muhammad Fajar Ramadan. Nah, kok ya apa namanya? Pasaran amat gitu. Fajar Mubarak. Ini tuh anak nggak ada unsur Ramadannya Pak namanya. Kecuali Said. Di Said itu ada. Muhammad Ataya Nabahan Said itu nggak ada Ramadannya. Cuma saking bingungnya gitu. Udah gini aja ini gitu. Udah. Sama-sama tahu bahasa Arab ya gitu. Saya gini coret sama dia, saya gini dia, saya coret gini. Jadilah begitu. Padahal prediksinya gimana? Itu Allah yang menentukan. Itu dalam hal yang sudah kelihatan dan lain sebagainya. Akad nikah coba. Akad nikah jam 9. Jam 9 pengantin pria belum datang, apa nggak spot jantung. Yang perempuan udah luntur itu muaknya itu. Udah HP itu udah calling. Udah gitu. Padahal tenang ya. Kan itu hanya menguji kesabaran antara sejam 2 jam. Ini namanya di jalan ya kan. Nggak taunya lagi jalan ketemu kira. Kampanye Bang Dul. Wow, udah. Pada muandra lagi sekarang. Wah, udah bisa jalan. Nah, dalam arti Allah mengetahui kapan lahir, detiknya kapan, laki-laki, perempuan, sehat, sakit, berapa umurnya, dan lain sebagainya. Inilah. Sampai kemudian disebutkan dalam surat Fussilat, ilaihi yuraddu ilmusa. Jadi kalau kita tidak mengetahui bagaimana nanti, tidak usah terlalu overthinking. Yang membuat kita pusing itu karena kita mencoba mengira-ngira apa yang terjadi besok. Antara sebenarnya Allah itu maha tahu, tapi kemudian Allah kasih kesempatan bahwa kita punya kekuatan namanya reticular activator. Buat yang pernah seminar ya,
SQ dan lain sebagainya, magnet Rizki dan lain sebagainya. Pasti ada pembahasan tentang reticular activator. Reticular activator ini adalah pemikiran yang mampu mendorong terhadap keyakinan dan dia mampu berafirmasi, yaitu retikular. Itu kalau digunakan terhadap sesuatu karena kekhawatiran, disusupi oleh setan dan diizinkan oleh Allah terjadi, hati-hati. Kita malah mendewakan akal. Iya. Mendewakan akal. Besok ini loh, besok itu loh. Besok soal ujiannya gimana ya? Pasti susah-susah nih. Pasti susah-susah nih. Udah bilang pasti susah-susah terus nggak belajar gitu. Cuma nebak-nebak aja, pasti susah-susah nih, pasti susah-susah. Terus dibuka, pasti butuh kan susah lah. Iya, nggak baca. Tapi begitu dia baca, terus ada ketakutan pasti susah-susah, terus baca, terus belajar. Tiba-tiba, oh 3 yang susah, yang 4 bisa. Ya udah, Bismillah. Nah, gitu. Ketakutan yang akan terjadi nanti itu yang membuat kita overthinking, sehingga mempengaruhi pada psikis, fisik dan lain sebagainya. Gitu. Ini nanti gimana ya? Pemerintahan pasca 20 Oktober gimana ya? Gak usah mikirin, Pak. Gak usah bingung, gak usah dipikirin. Ya udah gitu. Ini nanti gimana ya kalau tiba-tiba ada pengumuman bahwa makan siang gratis juga akan sampai ke masjid-masjid. Biarin aja yang nanti yang diundang Pak Tri kan ya diajak rapat. Ya, teman-teman tinggal nerima aja udah. Iya kan? Nah gitu. Tidak ada makhluk, malaikat, para nabi, rasul tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Sesama makhluk saja yang beda frekuensi bisa nggak tahu, apalagi sok-sokan kita memprediksi kiamat. Nabi Sulaiman meninggal, yang dia senang dikelilingi jin saja, jin nggak tahu kalau dia udah meninggal. Coba. Padahal jin yang paling dekat dengan hal-hal gaib, karena emang kebiasaannya mencuri informasi gaib. Makanya perlu kita untuk mempelajari tentang mafatihul ghaib. Ya. Mafatihul ghaib. Ada kunci-kunci ghaib. Ada 3, ada 5 hal utama yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. La ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di rahim kecuali Allah. Seperti teori ini yang harus diselamatkan anaknya atau ibunya, gitu kan. Begitu masuk ke ruang operasi, kesepakatan dokter, pokoknya dikeluarkan dulu anaknya. Ternyata pas dikeluarkan, loh, kok detak jantungnya malah bagus setelah dikeluarkan. Pendarahannya normal. Oh, berarti dua-duanya bisa selamat. Yang tadinya prioritasnya ke ibunya saja. Ada yang tadinya prioritasnya ke ibunya, ibunya kemudian sudah diselamatkan, anaknya juga sempat selamat. Ibunya kemudian melihat anaknya, dia malah tenang, bahagia. Saat tenang bahagia itu, ya dia udah paripurna. Lalu Allah panggil dia, coba, anaknya bisa besar. Padahal tadinya rencananya ibunya yang diselamatkan. Nah itu. Kemudian apa? Wala ya'lamu ma fi ghad illallah. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Wala ya'lamu mata ya'til matar. Hujan juga sedemikian rupa. Rekayasa cuaca itu hanya cara kita. Tapi turun jamnya tetap bisa berbeda. Tanya teman-teman BMKG. Kami melakukan modifikasi cuaca. Sudah kami lakukan dari pagi dengan harapan jam 2 siang hujan, tapi turunnya jam 10 malam.
Ketika semua udah ada di rumah, akhirnya ya kami nggak bisa foto pas lagi turun hujan untuk membuktikan pekerjaan kami. Iya coba, nggak bisa. Tidak ada yang tahu kapan di mana seorang akan meninggal. Ya. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut illallah wa la ya'lamu mata taqumu sa'ah illallah. Jadi janin apa yang terjadi besok, hujan, kapan kita meninggal dan bagaimana caranya, dan kapan hari kiamat. Itu 5 kunci mafatihul ghaib yang tidak bisa diutak-atik oleh manusia. Itu penting. Ya. Baru kalau kemudiannya saling mendoakan panjang umur wajib. Bapak mertua saya tuh kadang kalau ada berita apa tuh HP-nya dikasih ke saya. Tuh lihat apa Pak? Itu seminggu ini udah 2 anggota grup pergi. Karena grupnya beliau kan alumni 72 ya, berusia udah 80, 70. Ini kita udah nggak bahas apa-apa, kita udah bahasnya lagi apa, lagi terapi apa, lagi apa, terus tahu-tahu innalillah ini. Begitu saya bandingkan dengan grup saya isinya masih berantem aja. Togut lah apalah sih gitu. Ya Allah. Nanti giliran yang anak-anak muda dibandingin. Coba sekali-kali ngebandingin isi grupnya orang tua kita itu isinya hikmah semua isinya. Isinya kebaikan semua. Nah ini ya, 5 mafatihul ghaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang pertama, apa yang terjadi di rahim, apa yang akan terjadi besok, ya, tentang turunnya hujan, tentang kematian, dan tentang hari kiamat. Hadis rawahu Imam Bukhari. Sehingga kita semakin tahu bahwa ilmu Allah tidak terbatas. Sifat Allah dalam ilmu ini tidak terbatas dan tidak dibatasi. Kita sangat terbatas. Bahkan di dalam hadis kan disebutkan kan. Ya. Kita ini, ilmu kita itu adalah jarum. Dicelupin ke laut nih. Terus diangkat jarumnya. Lalu ada yang netes. Kita itu netes yang terakhir. Nah Allah itu lautannya. Nah kita yang udah netes terakhir aja udah kayak apa tahu hebatnya gitu loh. Apalagi Allah sih lautan. Sedemikian rupa. Jadi sehingga semakin tahu bahwa semakin kita banyak tahu, semakin banyak kita merasa tidak tahu. Semoga Allah merahmati kita, menambahkan keimanan kita bahwa ya Allah, Engkau maha tahu apa yang terbaik untukku. Kalau udah bingung doanya gitu aja. Ya Allah, beri aku kesabaran atas sakit ini. Sebagai ujian aku terima. Gitu kan. Sebagai konsekuensi umur aku terima. Sebagai konsekuensi tua aku terima. Ya harus terima semua kan. Jadi qada itu diterima dulu. Konsekuensi umur sakit, konsekuensi tua sakit, dan lain sebagainya. Sebagai ikhtiar yang engkau anjurkan, aku terus berobat. Engkau yang maha tahu terhadap kesehatanku, penyakitku, dan lain sebagainya. Yang lain apa coba? Anak kita udah muter-muter cari kerjaan, ya sama ya Allah. Cuma engkau yang bisa ngasih kerjaan anakku, bukan apa fair job, ya kan? Bukan yang lain, bukan itu sama. Jodoh juga gitu ya Allah. Aku sih maunya yang 4T. Tampan, takwa, tajil. Turunan sultan. Tapi ya, engkau maha tahu yang terbaik buat aku gitu. Iya kan? Jadi apa-apa yang dikasih, apalagi kalau terus berdoanya udah pakai gaya yang paling top gitu. Ya Allah, terserah engkau ya Allah, itu langsung makbul itu. Makbul itu kalau doanya Allah kasih jodoh yang terbaik dan terserah engkau gitu. Nah, ke rumah ada yang ngetop tuh.
Assalamualaikum. Yang datang kakek-kakek, namu gitu. Udah gitu nanya lagi. Bu Haji, ini saya namu. Oh, Pak Burhan. Iya, Bapak ente sana iya. Saya lagi berduka ini. Udah 100 hari istri saya meninggal. Udah gitu nanya lagi sama kita. Fatimah mana ibu? Ada di belakang. Fatimah, ambilin minum. Ya kan? Begitu. Oh, Fatimah nih yang dulu kecil itu ya, Masya Allah. Kamu udah cantik ya sekarang. Bingung gitu kan. Nah, udah di kamar tuh udah takut, 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 takut. Terus ngomong begini bu. Jadi waktu istri saya mau meninggal itu pesen lah, dipesenin sama istrinya. Apa Pak? Dia pesen, Pak, kalau umurku nggak nyampe, tolong nanti anak kita yang tahun depan lulus dari Mesir itu segera dijodohkan. Siapa ya Pak? Saya lupa. Itu si Said. Kan Said, saya namanya Burhan. Said Burhan. Insya Allah tahun depan lah, dia angkatan 2019. Kita yang di apa? Yang di kamar tuh langsung buka Facebook. Said Burhan Mesir 2019. Cret! Wah, keluar wajahnya. Masya Allah. Ya, nanti saya tanyakan anak saya dulu ya. Tima, sini. Udah beda nih, udah nggak gemeteran. Iya nih, apa? Ini Pak Burhan datang silaturahim. Rencananya kalau kamu berkenan, biar tidak ada ini apa-apa, mau mengenalkan kamu sama anaknya lulusan Mesir, insya Allah tahun depan lulus. Gimana menurut kamu? Saya mah, kalau perempuan nggak gitu bu, harus ada ininya dulu. Cerita saya jadi nggak keren karena saya mau jawabnya nggak keren. Gitu. Ya semangat ibu. Jawabannya apa sih ibu? Ya, tanya ke Fatimah, gimana Fatimah? Aku gimana Umi aja. Udah mau enggak gitu. Biar kesannya gimana ya? Padahal udah. Oh gitu ya, iya gitu. Habis itu bapaknya langsung nanya, coba siapa nama lengkapnya? Punya Facebook, punya Instagram, punya. Sini biar saya catat, biar saya kirim ke anak saya. Akhirnya permohonan pertemanan dibuka, langsung terima. Udah habis itu orang tua udah gak ngerti dah tuh. Tahu-tahu udah nentukan sendiri, ini sendiri. Gitu sekarang. Jadi nggak usah khawatir kalau ada yang datang kakek-kakek, siapa tahu mau jodohin anaknya, bukan dia. Jadi nggak usah overthinking, insecure dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan yang ada mau doa kita